kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, perlu kita memahami bahwa yang mendirikan gereja adalah Allah sendiri, dan yang memanggil setiap orang adalah pekerjaan Allah lewat Roh Kudus. Dan gereja sendiri adalah tubuh Kristus. Namun perlu kita tahu, jika di dunia ini gereja terus mengalami konflik antara sesama orang percaya, hal itu membuat gereja tidak maju. Hal itu membuat orang-orang percaya menjadi batu sandungan bagi banyak orang, khususnya di luar orang yang percaya. Ini adalah suatu dampak yang serius, sebab gereja akan mengalami kemunduran. Orang-orang percaya akan selalu bertentang. Tentu saja, gereja semacam ini tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kesatuan dalam gereja sangatlah begitu penting, khususnya bagi perluasan kerajaan Allah. Saudara-saudari, melalui perikop ini, Rasul Paulus berharap agar jemaat Efesus hidup berpadanan dengan panggilan mereka, yaitu hidup seperti Kristus yang tinggal di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan mereka harus hidup penuh dengan kasih dan saling membangun. Di dalam persekutuan harus ada usaha memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera. Sebagaimana orang percaya yang merupakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, serta satu Allah dan Bapa. Paulus juga menugasi para pemimpin rohani untuk memperlengkapi setiap umatnya, seperti dalam ayat 12. Tujuannya adalah agar jemaat terdidik dalam pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman yang sejati, dan memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, serta bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, umat Kristen, orang-orang percaya, tidak akan mungkin diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Tidak akan mungkin dapat ditipu oleh muslihat manusia yang ingin menjauhkan umat dari Tuhan. Sebaliknya, setiap orang percaya akan dapat bertumbuh dan berdiri teguh dalam kebenaran yang didasarkan pada kasih, sehingga akan serupa seperti Kristus sebagai kepala jemaat,
Dan di samping itu juga, setiap orang percaya akan saling membangun, saling mengasihi, dan melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Tentu, setiap orang yang tidak percaya akan semakin terdorong dan rindu untuk menjadi milik Allah. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri dan menyadari bahwa sesungguhnya kita juga adalah anggota tubuh Kristus yang beraneka ragam dengan peranan yang beragam pula. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai, saling mengisi, saling melayani sesuai karunia masing-masing. Kristus telah memanggil dan mengumpulkan kita. Bahkan kita telah dipersatukan di dalam kasih-Nya. Di dalam kesatuan itu, kita tetap memiliki keragaman, supaya kita dapat saling memperlengkapi antara sesama umat Tuhan. Kiranya hidup kita penuh dengan kesadaran akan kesatuan hati sebagai tubuh Kristus yang diimbangi dengan kesediaan hati untuk menerima perbedaan antara setiap orang. Marilah hidup di dalam kasih Kristus, saling melengkapi dengan kasih yang daripada Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.